Baik, untuk pertemuan kedua ini alangkah baiknya kita membaca ta'awuz dan basmalah lagi ya anak solihah. Ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak soleh solihah, terima kasih kepada anak soleh solihah yang sudah membaca ta'awuz dan basmalah dengan sepenuh hati. Hari ini Ustazah Mila sangat senang sekali loh. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini ada teman kita, ada Kakak Naifa. Alhamdulillah hari ini Kakak Naifa bisa bergabung pada Google Meet ya, Kakak Naifa. Kakak Naifa, bagaimana kabarnya? Mana Kakak Naifa? Kakak Naifa. Bagaimana kabarnya Kakak Naifa? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali Ustazah Mila hari ini bisa bertemu dengan Kakak Naifa pada Google Meet kali ini. Oke, anak solih solihah, Ustazah Mila akan presentasikan. Silakan anak solih solihah menunggu dengan sabar ya. Oh, not responding. Sudah ada ya presentasi dari Ustazah Mila? Sudah ada semuanya? Sudah ada Ustazah. Nah, yang belum terlihat berarti itu koneksi jaringannya. Ustazah Mila sarankan bisa dimatikan kameranya anak solihah jika terputus-putus atau presentasi dari Ustazah Mila tidak ada, bisa matikan kameranya untuk menstabilkan jaringannya ya. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang puisi ya. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis puisi. Lalu kita membahas isi dari puisi yang terkandung atau maknanya, dan kita mempelajari amanat atau pesan yang dituliskan oleh dari seorang penulis ini, penulis puisi ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih tetap ya akan membahas puisi. Sebentar, Ustazah Mila tambahkan dulu. Kenapa betul-betul kursornya jadi gerak-gerak terus. Tunggu sebentar, Ustazah Mila akan perbesar layarnya terlebih dahulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini sama ya, pada tema 3, giat berusaha meraih cita-cita, muatan bahasa Indonesia. Oke, next. Nah, coba anak solihah, di layar Ustazah Mila sudah ada. Oh, belum. Di layar Ustazah Mila sudah ada beberapa penggalan bait dari puisi. Di sini ada yang mau membacakan puisi lagi untuk pelajaran minggu ini? Ya, coba yang mau bisa chat di kolom chat, silakan. Dibuka kolom chatnya, saatnya kita menggunakan chat. Silakan yang mau baca puisi, bisa tulis di kolom chat. Wah, Masya Allah banyak sekali ya yang ingin membaca puisi. Alia, Yaya, Gama, Akila, Dinda. Lalu siapa lagi ya? Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan bergabung ya. Yang baru bergabung bisa membaca ta'awudz dan basmalah. Silakan langsung ikuti pelajarannya. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafizah Ustazah. Oh, kakak Hafizah. Ustazah. Hafizah Ustazah. Wah, suaranya menggema kakak Hafizah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah ada 6 orang ya yang mau membaca puisi. Oke, dimulai dari kakak Alia. Silakan baca di bait pertama. Kakak Alia boleh membacakan bait pertama. Silakan. Tak jeraku melangkah, merajut semua mimpi yang semakin menang. Jalan terjal yang kutempuh selama ini, panas terik, mentari tak kunjung usai. Wah, Masya Allah, good. Oke, next selanjutnya kakak Yaya. Coba kakak Yaya silakan bacakan bait kedua kakak Yaya. Insya Allah tidak akan salah ya, bait yang mana ya? Bait yang dua itu yang mana ya? Karena minggu lalu Ustazah Mila sudah menjelaskan apa sih bait itu, bagian yang mana. Oke, silakan kakak Yaya, bait kedua kakak Yaya. Namun satu yang ku genggam, untuk menggapai semua mimpi itu, akan ku kejar mimpi itu setinggi langit serasa keluh lidah ini. Oke, Masya Allah, keren. Sudah berani membacakan puisi kakak Yaya. Good. Sekarang kakak Gama, silakan bacakan bait ketiga kakak Gama. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku Mm-mm. mohon kabulkanlah doaku untuk mengejar impian itu hingga aku sukses. Hanya ada Amin. esok hari yang terkadang di hari nanti. Oke, Masya Allah, good. Kakak Gama. Oke, sekarang kakak Akila, silakan bacakan bait keempat kakak Akila. Baik Ustazah, walau apa yang ada di depan, ku yakin bumi tak akan terdiam. Tuk sambur langkah Sambut. karirku, Mm-mm. tuk sambut langkah karirku, untuk Mm-mm. mencapai cita-citaku. Oke, Masya Allah, good. Oke, kakak Dinda, silakan bacakan bait kelima kakak Dinda. Baik Ustazah, sejuta langkah untuk meraihnya, seluas lautan keringatku, tak pernah kupenuhkan, ku akan raih semua Masya impian. Allah, anak kelas 4B ini suka-suka sekali ya membaca puisi. Insya Allah pada pembelajaran puisi ini menyenangkan pastinya. Wah, di sini ada nih kakak Danis mau katanya. Tapi baitnya sudah habis kakak Danis. Baiklah, tidak masalah kakak Danis. Kakak Danis bisa membaca bait pertama kakak Danis. Wah, Ikhwan pertama kali yang mau membaca puisi. Good kakak Danis, keren. Coba kakak Danis, Ustazah Mila ingin mendengarkan kakak Danis membaca puisi bait pertama. Silakan kakak Danis. Kakak Danis. Tes kakak Danis. Wah, sepertinya kakak Danis jaringannya terputus ya. Padahal kakak Danis ingin membaca puisinya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Kakak Danis mungkin nanti selanjutnya bisa membaca puisi ya. Ini jaringannya sedang tidak stabil kakak Danis sepertinya. Oke, lanjut. Nah, anak soleh solihah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis puisi, lalu mengetahui isi atau maknanya, dan mengetahui amanat yang terkandung. Nah, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, teknik membaca puisi. Teknik membaca puisi. Nah, anak soleh solihah untuk membaca puisi tidak hanya sekedar dibaca saja ya, tidak hanya dibaca seperti membaca biasa atau membaca teks dari paragraf. Tidak ya anak soleh solihah ya, membaca puisi itu membutuhkan
teknik-teknik atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu ya. Apa aja sih syarat-syaratnya? Nah, Ustazah Mila akan membahas itu. Silakan anak soleh solihah perhatikan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, di sini sudah ada teknik membaca puisi atau yang biasa disebut dengan deklamasi. Anak soleh solihah sebelumnya pernah mendengar kata deklamasi atau belum? Baru kali ini? Baru kali ini ya. Alhamdulillah. Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ada yang sudah tapi nggak tahu artinya. Oke. Nah, alhamdulillahirabbil alamin berarti hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru. Nah, anak soleh solihah, deklamasi ini artinya membaca puisi atau membawakan puisi ya. Jadi deklamasi ini salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Berarti yang membaca puisi harus menghafalnya terlebih dahulu ya. Ustazah Mila bagaimana jika melihat teks? Boleh tidak? Boleh, silakan melihat teksnya. Tetapi tidak 100% melihat teksnya. Jadi ada saatnya anak solihah tidak melihat teks dan ada saatnya anak solihah boleh melihat teks tapi tidak sepenuhnya melihat teks ya. Itu yang disebut dengan deklamasi. Nah, Ustazah Mila, nah tadi kan deklamasi itu membaca puisi atau membawakan suatu puisi. Mohon menunggu sebentar ya, Ustazah Mila akan menutup pintu terlebih dahulu. Oke, karena tadi ada suara bising ya dari luar. Ustazah Mila sedang tutup pintu terlebih dahulu. Oke, Ustazah Mila lanjutkan. Nah, anak soleh solihah seperti tadi ya, ada beberapa siswa yang sudah membacakan puisi, yang sudah mendeklamasi atau yang sudah membawakan puisi. Kalau tadi anak soleh solihah membaca sepenuhnya ya. Sebenarnya pada hakikatnya tidak boleh melihat sepenuhnya ketika membaca puisi ini ya, atau sedang berdeklamasi. Nah, deklamasi ini jika yang membawakan itu laki-laki disebutnya adalah deklamator. Untuk yang perempuan disebutnya dengan deklamatris seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya silakan perhatikan PowerPoint Ustazah Mila. Nah, deklamasi artinya membaca puisi-puisi atau membawakan puisi-puisi. Nah, kemarin di pertemuan pertama, di minggu pertama kita sudah membahas tentang puisi-puisi atau jenis-jenis puisi. Ada berapa macam Kakak Anissa? Masih ingat Kakak Anissa ada berapa macam? Kakak Anissa? Ada berapa? Ada 2, Ustazah. Oke, betul. Ada 2 Kakak Anissa. Apa saja sih Kakak Anissa? Ada yang tahu Kakak Anissa? Puisi baru dan puisi lama. Oke, ada puisi baru dan ada puisi lama. Good. Puisi lama itu terbagi menjadi berapa Kakak Akila? Iya, Ustazah. Puisi lama terbagi menjadi berapa kemarin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin banyak ya, ada beberapa. Nah, hari ini kita akan sebenarnya ada 5, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Hafizah. Nah, betul ya, kemarin ada 5. Oh iya, baik, tidak masalah. Memang ya, ketika pembelajaran jarak jauh ini salah satu kendalanya yaitu jaringan. Jadi Ustazah Mila maklumi Kakak Hafizah, tidak masalah ya. Oke, silakan. Baik, Ustazah, maaf ya. Iya, tidak masalah Kakak Hafizah. Nah, betul ya, kemarin ada 5. Tapi hakikatnya sebenarnya ada 3 ya. Kalau untuk saloka dan yang satu lagi itu termasuk ke jenis pantun. Nah, jadi puisi lama ini ada pantun,
lalu ada syair, dan ada gurindam. Kalau Kak kemarin masuknya ke pantun ya. Nah, jadi deklamasi ini membaca puisi baru, membaca puisi lama, atau membaca pantun, syair, gurindam. Puisi baru itu yang tadi ya, yang slide pertama kita sudah bahas, yang anak soleh solihah tadi membaca puisi yang ada 5 bait ya, itu yang disebut dengan puisi baru ya. Kalau puisi lama pantun, syair, gurindam. Ustazah Mila ngebahas ini terus deh. Iya, tidak masalah Ustazah Mila akan membahas ini karena suatu saat anak soleh solihah pasti akan membahas ini juga ya. Jadi dari sekarang sudah harus diingatkan. Nah, seperti itu ya. Nah, anak soleh solihah. Nah, orang yang membaca puisi, jika itu laki-laki seperti tadi Kakak Danis ya yang ingin membaca puisi, itu disebutnya dengan deklamator ya. Yang melakukan deklamasi atau orangnya itu disebut dengan deklamator. Deklamator ini untuk pembawa laki-laki. Jika laki-lakinya yang membaca puisi. Tapi bagaimana Ustazah Nila dengan perempuan? Nah, perempuan itu disebutnya dengan deklamatris ya. Jadi orang yang membawakan puisi tapi dia perempuan. Kalau untuk laki-laki deklamator dan untuk perempuan itu deklamatris ya. Coba Kakak Yuda, kalau untuk laki-laki apa disebutnya? Yang membawakan puisi Kakak Yuda? Deklamator. Betul, keren sekali. Oke, good. Kakak Nadia, kalau untuk perempuan apa? Orang yang membawakan puisi perempuan disebutnya? Kakak Nadia. Kakak Nadia. Oke, betul. Deklamatrice Ustazah. Betul sekali Kakak Nadia. Good. Nah, ingat ya, untuk laki-laki itu deklamator, kalau untuk perempuan disebutnya deklamatris. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Iya. Iya. Tadi kakak ada Hafizah Handa. Tadi kakak melihat tulisan Hafanda Putri Liv, tapi waktu melihat tiponya dia ada tulisan Hafanda Putri, tapi Hafanda mohon. Kak Hafiza, mohon maaf, suaranya putus-putus, bisa diulangi, kameranya bisa dimatikan ya. Kamera Kak Hafizanya bisa dimatikan terlebih dahulu agar menstabilkan sinyalnya. Kenapa Kak Hafiza, bisa diulangi? Kakak Hafiza? Iya, sinyalnya putus ya. Oke, baiklah kita yang lainnya silakan fokus lagi ya. Silakan yang lainnya fokus lagi ke PowerPoint Ustazah Mila. Sepertinya keluar ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya, anak soleh solihah ya. Kalau tadi untuk laki-laki disebutnya deklamator, kalau untuk perempuan disebutnya deklamatris. Ingatkan saja ya. Oh, aku perempuan, berarti kalau aku membaca puisi aku disebutnya deklamatris. Oh, aku laki-laki, aku kalau membaca puisi disebutnya deklamator. Seperti itu ya. Nah, anak soleh solihah untuk membacakan puisi ini atau yang disebut dengan berdeklamasi, apakah pembawaannya biasa-biasa saja seperti membacakan teks-teks paragraf atau yang lainnya? Tentu saja tidak ya, anak soleh solihah ya. Nah,
Selain untuk mengucapkan sesuatu, anak soleh itu harus menentukan syarat-syarat yang tadi Ustazah Mila sampaikan ya. Tidak hanya dibaca seperti biasa, ada syarat-syaratnya loh, ada teknik yang harus diperhatikan dalam berpuisi atau dalam berdeklamasi ya. Apa saja sih syarat-syaratnya Ustazah Mila? Oke, silakan anak soleh solihah untuk perhatikan dengan baik. Nah, cara berdeklamasi atau cara membaca puisi atau tekniknya, teknik membaca puisi seperti apa sih? Yang pertama, nah, sebelum anak soleh solihah membaca puisi, alangkah baiknya anak soleh solihah itu memilih pantun, syair, atau sajak. Maksudnya sajak itu puisi ya. Sajak apa yang rasanya baik untuk dideklamasikan atau untuk diucapkan oleh anak soleh solihah ketika sedang berpuisi. Misalkan aku kayaknya mau pantun deh. Oh, misalkan aku mau syair deh atau mau puisi seperti ini. Nah, harus dipilih terlebih dahulu ya eh, yang baik, yang sesuai dengan kriteria aku apa sih? Aku kayaknya yang lebih mellow-mellow. Oh, aku mah kayaknya yang lebih semangat-semangat puisi atau pantun-pantunnya. Nah, jadi yang pertama itu harus memilih terlebih dahulu ya. Jadi anak soleh solihah nanti kalau ada praktek membaca puisi ini sangat diperlukan ya. Memilih terlebih dahulu ya pantun, syair atau sajak apa yang rasanya baik untuk dideklamasikan. Oke, cara yang kedua setelah memilih anak soleh solihah, oh aku sudah mendapatkan nih, oh aku sudah dapat puisinya, aku sudah dapat pantunnya. Setelah dapat, setelah dapat anak soleh solihah silakan ditafsirkan puisinya. Ustazah Mila maksud dari ditafsirkan apa sih? Dipelajari ya anak soleh solihah ya, dipelajari puisi-puisinya. Apa Ustazah Mila yang harus dipelajari? Nah, misalkan anak soleh solihah jika sudah menemukan pantun tentang oh, puisi misalkan ya. Sudah menemukan puisi nih aku kayaknya aku semangat sekali nih. Seru kayaknya nih membacakan puisi tentang kepahlawanan. Berarti kan identik dengan rasa semangat, nasionalisme. Kayaknya aku cocok nih. Nah, berarti anak soleh solihah silahkan tafsirkan atau pelajari. Berarti cara untuk membaca puisi kepahlawanan seperti apa? Harus semangat, lalu harus apa ya, gagah berani, pokoknya seperti seperti pahlawan saja ya, seperti itu. Kalau misalkan puisinya sedang yang mellow atau yang sedih atau apapun itu, berarti harus dipelajari dulu. Oh, aku membaca puisinya berarti harus dengan yang sedih membacanya seperti itu ya. Nah, anak solih solihah untuk menafsir puisi ada beberapa yang harus anak solih solihah pelajari ya. Yang pertama itu ada pelafalan, lalu intonasinya, ekspresinya. Ustazah Mila pelafalan itu apa sih? Nih, pelafalan itu ketika anak solih solihah mengucapkan, misalkan tadi ada puisi tak jeraku melangkah. Anak solih solihah pelafalannya harus jelas ya. Kalau misalkan tak jeraku melangkah, ya silakan dibacanya tak jeraku melangkah. Jangan misalkan tak rela ku melangkah, harusnya tak jerak. Ini disebutnya tak rela. Tidak seperti itu ya, harus pelafalannya yang jelas. Membacanya dengan jelas. Lalu intonasinya yang tepat. Intonasi itu tinggi rendahnya suatu irama kalau dalam puisi ya. Kalau intonasinya tinggi berarti harus tinggi suaranya. Kalau misalkan rendah, suaranya di rendah. Misalkan kalau tinggi itu untuk nada penegas atau atau semangat. Kalau rendah biasanya ya puisi sedang berdoa atau apa itu kan merendah ya, seperti itu. Intonasinya harus tepat. Lalu selain itu ekspresinya juga nih, ekspresinya, raut wajahnya harus diperhatikan ya.
Kalau sedang sedih, ya harus sedih ya raut wajahnya. Masa puisinya puisi sedih, anak solih-solihai sambil ketawa-ketawa, nah kan tidak sinkron ya. Nanti yang mendengarnya atau yang melihatnya, loh puisinya ini sedih atau sedang marah atau sedang apa? Ini tidak jelas sekali. Nah khawatir menimbulkan seperti itu. Nah selain itu anak solih-solihah eh, selain dari pelafalan, intonasi atau ekspresi, anak solih-solihah harus memperhatikan penggalan kalimatnya ya tadi ya untuk menentukan intonasinya ya tinggi tinggi rendahnya nada harus mengetahui penggalan kalimatnya. Apa sih penggalan kalimat itu ya kata-kata yang harus dijeda yang mana ketika anak soleh solihah berhenti itu harus di mana dan sebagainya. Kenapa sih harus seperti itu Ustazah Mila kayaknya harus benar-benar detail banget sih membaca puisi. Betul dong, karena agar memudahkan pendengar itu memahami isinya itu apa sih. Oh ini mah isinya tentang kebahagiaan misalkan seperti itu. Jadi agar dipahami isinya oleh pendengar atau penonton ya seperti itu. Nah untuk menafsirkan puisi anak solih-solihah perlu membaca puisi berulang-ulang, dibaca lagi, dihayati, dipelajari lagi. Oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, oh ini kayaknya intonasinya harus rendah deh, oh ini intonasinya harus tinggi. Oh kalau yang ini sepertinya ekspresi aku harus benar-benar sedang sedih. Nah seperti itu ya. Oke, cara yang ketiga. Nah, mempelajari isi untuk mendeklamasi puisi. Yang tadi Ustazah Mila sebutkan ya, penggalan kalimat-kalimat atau tanda jeda pada puisi-puisi. Nah, setelah anak soleh-solihah memilih jenis apa, lalu ditafsirkan, setelah itu dipelajari ya untuk mendeklamasikan puisinya. Bagaimana sih untuk mempelajarinya? Nah, ada beberapa yang harus anak soleh-solihah ketahui ya atau perhatikan dalam membaca puisi. Ada beberapa tanda-tanda jeda atau oh kayaknya aku harus membacanya harus lebih harus lebih tinggi, harus pelan atau harus tegas atau bagaimana dan seterusnya. Oke. Berikut adalah tanda-tanda yang ada dalam puisi ya. Ini simbol-simbol yang ada dalam puisi. Nah, simbol yang pertama ini garis biasa ya. Biasanya itu diucapkan biasa aja ya. Diucapkan seperti biasa atau ketika sedang membaca seperti biasa intinya ya. Lalu simbol yang kedua garis miring atau garing ke kiri ya, garing ke kiri. Ini digunakan ketika pembacaannya itu berhenti sebentar ya. Berhenti sebentar biasanya untuk mengambil nafas. Berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Dan biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang tadi ya seperti anak soleh-solihah ini tidak bukunya sudah disiapkan buku tematik 4F-nya ada di sampingnya. Nah, coba anak soleh-solihah sambil dibuka buku tematiknya halaman 95. Silakan halaman 95. Sudah ya? Nah, biasanya untuk tanda garing ini garing satu atau berhenti sebentar untuk mengambil nafas biasanya untuk satu baris. Nah, di sini ada baris tak jeraku melangkah. Nah, di situ baru diberikan tanda garing berhenti sebentar untuk mengambil nafas ya. Biasanya seperti itu. Kalau untuk yang garis miring satu ya. Tak jeraku melangkah, beri garis miring satu. Lalu yang selanjutnya
ada garis miring 2 ya, ada 2 simbol nih di sini. Berhenti agak lama ya. Di sini anak soleh solihah berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Contohnya itu pada bait ya. Misalkan bait 1 sudah selesai. Nah, itu baru ya diberikan simbol garing 2 ya. Garis miring dan garis miring ada 2. Contohnya yang mana sih? Masih ada di halaman 95 puisi ya. Untuk yang bait pertama, panas terik matahari tak kunjung usai. Nah, di situ ya berarti anak soleh solihah berhenti agak lama ya untuk mengambil nafas dan untuk mengetahui atau memberitahu bahwa bait 1 itu sudah selesai, sudah dibacakan. Itu baru diberi garis miring 2 ya. Oke, mungkin di sini anak soleh solihah bisa langsung dipraktekkan ya. Coba tadi yang untuk maaf dengan atas nama Hasma Fatonah dengan siapa ya? Sepertinya Uzamila baru melihat. Oh, Kakak Anis beda-beda ya ini ya. Oke, silakan perhatikan dengan baik ya Kakak Anis. Oh iya, baik Kakak Anis, tidak masalah Kakak Anis. Silakan ikuti pembelajarannya dengan baik ya. Nah, mungkin bisa langsung dipraktekkan ya anak soleh solihah ya. Silakan dibuka buku tematiknya halaman 95 anak soleh solihah. Sudah bisa ditunjukkan ke kamera? Bisa ditunjukkan ke kamera. Uzamila akan lihat. Kameranya bisa dibuka. Oke, alhamdulillah ya sudah tersedia buku tematik 4F-nya. Nah, untuk yang strip atau diucapkan biasa saja itu tidak perlu kita aplikasikan ya karena memang ada beberapa yang biasa, ada beberapa yang tidak. Nah, untuk yang simbol kedua berhenti sebentar yang tadi Ustazah Mila sudah sampaikan, tak jeraku melangkah, tak jeraku melangkah. Nah, halaman 95 Kak Alfi. Silakan, tak jeraku melangkah, berikan garis miring 1. Nih ya, Ustazah Mila akan berikan contohnya di sini. Nah, seperti ini ya. Lihat kamera Ustazah Mila juga boleh. Nah, garing 1, tak jeraku melangkah. Itu menandakan bahwa satu baris sudah selesai. Anak soleh solihah diperkenankan untuk mengambil nafas ya. Jadi jangan sampai 2 baris 1 nafas. Tapi kalau anak soleh solihah bisa ya silakan ya. Atau jangan sampai dalam 1 baris ini anak soleh solihah membacanya sambil nafas. Tak jeraku melangkah, jangan sambil nafas juga ya. Tidak seperti itu. Tapi 1 nafas, ambil nafas baru melafalkan 1 baris. Tak jeraku melangkah. Ambil nafas lagi. Bacakan lagi baris kedua. Merajut semua mimpi yang semakin lemah. Ambil nafas lagi seperti itu ya. Berarti ini untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Itu berarti garis miring 1 ya. Bisa dipahami anak soleh solihah untuk garis miring 1? Bisa Ustazah. Oke, alhamdulillah. Nah, ini untuk baris yang terakhir dalam bait pertama. Bait pertama ini ada baris terakhir. Panas terik matahari tak kunjung usai. Nah, di sini ini menandakan 1 bait sudah selesai, berarti anak soleh solihah berhenti agak lama ya. Berhentinya tidak hanya untuk mengambil napas, boleh beberapa napas juga ya. Pokoknya agak lama ya. Agak lama dari garis miring yang pertama. Berarti untuk menandakan selesainya bait pertama berikan garing 2. Nah, seperti ini anak soleh solihah. Terlihat garing 2 ya.
Seperti itu. Oke, paham untuk garing kedua ini, garing 2, paham? Paham Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya bisa diperhatikan lagi presentasi Ustazah Mila. Oke, untuk selanjutnya simbol garing atau garis miring 3 kali ya garingnya ya, atau garis miringnya 3 kali. Nah, untuk ini Ustazah kayak gini bukan? coba I see, I wanna see. Yes, ya kayak gitu Kakak Anis, good. Itu untuk yang garis miring 1 ya, yang berhenti sebentar. Nah, ini untuk simbol yang ketiga, silakan perhatikan presentasi Ustazah Nila. Ada berhenti lama sekali, berhentinya lama sekali ya. Kapan sih berhenti lama sekali? Ini menandakan bahwa puisi sudah di akhir kata ya, atau sudah selesai puisinya. Contohnya kalau di halaman 95 baris mana? Ada yang tahu? Menandakan bahwa puisi sudah selesai, baris yang mana? Ya pastinya baris yang terakhir ya, ada di halaman 96. Masih ada 2 bait lagi. Ada di halaman 96. Coba anak soleh solihah buka lagi. Lembar selanjutnya 96. Belum ngeh ya. Nah, di situ ada halaman 96 ya. 2 bait lagi. Yang mana? Baris yang mana? Bunyinya yang mana? Wahai mimpi, tunggulah aku di sana. Untuk yang garis ketiga berhenti lama sekali. Simbol yang menandakan bahwa puisi telah selesai. Itu kalimat yang mana? Aku ya. Nah. Oke, good, keren. Iya Kakak Alia. Garisnya di mana, Ustazah? Garisnya boleh di setelah kalimat selesai di sini. Ya. Bisa tengok ini Ustazah Mila, kamera Ustazah Mila. Betul ya yang tadi untuk garis miring 3 berhenti lama sekali yang menandakan puisi sudah selesai. Berarti di akhir ya, di akhir kalimat puisinya. Aku yakin pasti mimpi itu akan menjadi kenyataan. Nah, oke, anak solih solihah untuk keempat simbol ini bisa dipahami? Bisa? Insya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Ustazah. Tidak ya? Oh ada, apa tuh pertanyaannya? Silahkan. Iya. Besok ada bertanya saja. Kira Ustazah Kak Anis mau nanya ini. Besok ada Google Meet tidak ya? Kakak Anis untuk Google Meet hanya hari Senin, Rabu, dan hari Kamis ya. Selebihnya kita pakai WhatsApp group ya, Kakak Anis ya. Atau Kak Anis bisa melihat jadwalnya ya, ada di grup jadwalnya. Kak Anis bisa lihat di handphone Bunda, di situ di grup kelas 4B Abdul Qasim sudah ada jadwalnya ya. Sudah Ustazah Mila share ya dari jauh-jauh hari Kakak Anis ya. Waktu kemarin aku kata. Oh, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ustazah, pelajaran lagi enggak? Kenapa? Ustazah, Ya? ini ntar di foto apa enggak, Ustazah? Oh, nanti ya lihat instruksi dari Ustazah Mila, oke? Nah, untuk ini keempat simbol maksud Ustazah Mila, keempat simbol ini apakah ada pertanyaan? Oke, baik sepertinya tidak ada ya. Nah, oke anak soleh solihah, coba anak soleh solihah tadi sudah dibuka ya halaman 95-nya. Di halaman 95 sampai dengan 96 di situ sudah ada puisi mengejar mimpi. Coba anak soleh solihah perhatikan, berikan tanda-tanda berikan tanda-tanda deklamasi ini kepada puisi mengejar mimpi.
Contohnya yang tadi ya, tak jera aku melangkah, berikan garis 1. Kenapa garis 1? Karena di situ kita dibolehkan untuk berhenti sebentar mengambil nafas, ya. Atau selesainya 1 bait itu garis 2. Kenapa garis 2? Itu berhenti agak lama agar tersusun ya. Oh, ini 1 baris sudah selesai. Oh, 1 bait sudah selesai. Seperti itu. Dan garis 3 atau garis miring 3 berhenti lama sekali atau biasanya menandakan puisi sudah selesai. Ya, coba Ustazah Mila akan berikan waktu selama 2 menit ya, karena gampang sekali, so easy. Berikan waktu 3 menit, 2 menit, mohon maaf. Sudah, Ustazah. Oh, sudah selesai. Wah, 2 menit untuk mengerjakan simbol deklamasi ini ya, antara keempat simbol ini. Silahkan dimulai dari sekarang. Yang sudah selesai bisa chat di kolom chat. Ustazah, Ya. ini yang di halaman 96. Betul, di halaman 95 dan 96. Oh, Anissa sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Insya Allah gampang ya pembelajaran hari ini. Yang sudah selesai bisa chat di kolom chat ya. Anis sudah selesai. Masya Allah. Oke, coba kakak Anissa, kakak Anis, kakak Neza, kakak Mesya bisa ditunjukkan ke kamera. I wanna see. Kakak Anis, mana kakak Anis dulu? Oke, good kakak Anis. Kakak Anis, kakak Anis. Kakak Anissa Mutiah. Anisnya ada 2 ya. Kakak Anissa Mutiah. Ini bukan saya. Bentar, mana Kak Anissa Mutiah? Ustazah. Iya. Ustazah. Iya Kak Danis. Mana? Iya Kakak Danis, kenapa? Kenapa Kak? Ada yang bisa Ustazah Mila bantu? Kakak Danis sepertinya jaringannya ya. Oke Kakak Anis, bisa dilihatkan lagi Kakak Anis. Anissa Mutiah. Nah Kakak Anis, selain ada garis miring 1, di sini ada garis miring 2 juga Kak Anis dan garis miring 3 ya. Nanti bisa dilengkapi lagi Kak Anis ya. Oh iya Kakak Danis karena jaringannya sepertinya terputus-putus, Kakak Danis bisa bertanya di kolom chat ya. Silakan Kakak Danis. Nah, oke, sepertinya sudah beberapa anak sudah paham ya, Masya Allah, dan sudah banyak sekali yang sudah selesai. Oke, waktunya sudah selesai, sudah 2 menit. Alhamdulillah. Yang sudah selesai bisa chat di kolom chat ya. Nah, anak soleh solihah, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk hari ini mungkin kita akan membahas hanya 4 simbol saja pada deklamasi. Sebenarnya masih banyak ya. No, ada suara perlahan sekali. Nah, bisa dilihat di presentasi Ustazah Mila ya. Untuk hari ini kita akan membahas 4 simbol terlebih dahulu. Insya Allah anak soleh solihah sudah memahaminya. Nah, tadi ya tugas untuk hari ini. Nah, amati puisi mengejar mimpi. Sebenarnya puisi mengejar mimpi ada 2 ya, ada di halaman 95 dan ada di halaman ke 116. Tapi Ustazah Mila cukup di halaman 95 ya.
hanya di halaman 95. Amati puisi mengejar mimpi di halaman 95. Dan kedua, berilah tanda dengan tepat agar puisi tersebut dapat kamu deklamasikan ya. Jadi untuk hari ini hanya 4 simbol ya yang kita pelajari ya. Ada yang ingat apa saja simbol yang pertama? Baca biasa. Oke, dibacanya biasa atau garis biasa ya, strip. Yang kedua, simbol apa? Garis miring. Apa artinya? Oke, good. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Garis miring agak lama. Lumayan lama. Oke, good. Garis miring 2 berhentinya agak lama. Menandakan untuk apa kalau garis miring 2? Di akhir? Oke, good. Di akhir bait. Good. Yang keempat. Berhenti lama sekali. Oke, biasanya digunakan pada kalimat apa? Penghabisan puisi. Oke, penghabisan puisi. Biasa ditandai dengan habisnya puisi ya, berarti di akhir sekali ya, di ujung sekali. Oke, Masya Allah, keren anak soleh-solihah. Kenapa? Nanti tugas untuk menandakan puisinya di foto tidak usah. Nah, iya betul. Karena tadi Ustazah Mila lihat ternyata kalau di Google Meet pecah-pecah ya. Nanti silakan anak solih-soliha Ustazah Mila minta tolong bisa difotokan ya. Karena alhamdulillah tadi sepertinya rata-rata sudah semua ya. Jadi tinggal difotokan ya. Ustazah Mila ini bukti dokumentasi kakak tadi saat GM ya. Berarti di halaman 95 dan 96 puisinya yang difotokan ya, dan garis-garis boleh diberi garis saja. Jadi anak soleh-solehah tidak perlu menulis lagi puisinya ya, cukup di halaman 95. Oke anak soleh-solehah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kakak tidak ngerti soalnya tadi keluar masuk Ustazah jadi belum paham. Oh, seperti itu Kakak Hafizah. Oke, Kakak Hafizah. Jadi hafalannya tidak IPN ya Ustazah? Tidak, hafalannya di Google Meet ya, nanti saat pelajaran Google Meet. Jadi anak soleh-solehah jika sudah siap, silakan masuk ke Google Meet. Atau misalkan ada yang belum siap atau nanti ada yang belum lancar. Oke, tunggu sebentar ya Kakak Akila ya. Ya Kakak Akila. Kalau yang sudah VN bagaimana Ustazah? Yang sudah VN hari ini jadwalnya tidak VN ya, hari ini jadwalnya Google Meet hafalannya. Jadi nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah Mila, yang pertama kali yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah Mila berarti dia yang pertama kali hafalan dan diperbolehkan untuk live. Berarti kalau sudah diperbolehkan sudah selesai tugasnya. Ya, ada lagi yang ingin tanyakan? Tidak ada kuis hari ini. Tafiznya kita store hafalan. Ini pertanyaannya. Oke, cukup. Ada pertanyaan atau belum? Anak soleh-solihah bisa ingin chat Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertanyaan ini bisa untuk pertanyaan ini kedua tematik Senin terima kasih kepada solihah yang sudah join pada kali ini. Join lagi jam lewat 20 menit ya, karena ini sudah solihah memiliki 13 menit untuk kamar mandi. Ada yang mau makan
Siang, silakan makan siang. Karena kemarin katanya jam 11 sudah siang. Karena ya, jam makan jam 11. Oke, anak solihah yang bisa ketua pri Ustazah Nila ya. Untuk GM hari ini kita akhiri. Oke. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah bil alamin. Terima kasih anak solih solihah. Sampai bertemu pukul 11:25. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya 11:25. Ustazah Mila undur diri ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku GM. Oh, kamu baru beli? Iya. Enggak sih, saya udah dari kemarin, cuman aku baru baca bukunya. Filosofi semesta. Ya, tentang kehidupan gitu sih. Itu mereka belum dimatiin dulu, apa yang kamunya yang loading itu? Ini yang loading. Wow. Berapa orang? 24 kenapa jadi 22? 23. Udah keluar kan? Ini novel. Freeze dia. Aduh, kalau udah begini bingung. Tapi tidak boleh begini. Iya. Iya.